Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Ayub pasal 22 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul orang yang berakal budi. Saya menilai Bapak Ibu di dunia ini penuh sekali dengan orang-orang yang tidak berakal budi. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang tidak berakal budi. Kenapa saudara? Ada orang yang kelihatan biasa saja tetapi berakal budi. Sebaliknya, betul dia pintar, dihormati, dihargai, dia punya jabatan-jabatan yang luar biasa, tetapi tidak berakal budi. Saya melihat saudara, orang-orang yang seperti ini moralnya menjadi kacau. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka penuh dengan keegoisan. Ini adalah orang-orang yang moralnya betul-betul tidak menyenangkan hati Tuhan. Diawali dari tidak memiliki akal budi. Bapak Ibu keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya menilai secara pribadi, tidak hanya hal-hal di atas yang tadi saya katakan bahwa orang-orang yang tidak berakal budi, itu ciri-cirinya biasanya serakah saudara, egois, merasa diri paling benar, tidak perlu bertobat, pikiran dan perbuatannya mungkin cenderung jorok saudara. Bahkan dia bisa menempatkan dirinya menjadi hamba uang. Hati-hati saudara, ini akibat dari orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu keluargaku, kalau ada ciri-ciri di atas di dalam diri kita, saya mau katakan kita harus bertobat, kita harus punya komitmen untuk kembali menggunakan akal budi kita yang sehat, sehingga kita sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Ayub pernah mengalami yang namanya penderitaan yang hebat. Ayub betul-betul mengalami keadaan yang tidak nyaman, sehingga Elifaz sendiri berkata bahwa apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Di sini saya katakan saudara, kita hamba-hamba Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang berakal budi itu baik untuk dirinya sendiri. Orang yang berakal budi bisa menata dirinya sendiri. Orang yang berakal budi itu juga baik untuk orang lain. Dan orang yang berakal budi pasti menyenangkan hati Tuhan. Ada amin keluargaku? Nah karena itu pagi ini saudara saya mau katakan, mari kita belajar bersama-sama menjadi orang-orang yang berakal budi. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berakal budi? Yang pertama saudara, kita harus mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara ingat, yang membedakan kita manusia dengan ciptaan yang lain karena kita memiliki akal budi. Allah memberikan kita akal budi. Karena itu saudara, mari minta kepada Allah, dahulukan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga Allah memberikan kita akal budi yang baik, yang sempurna untuk hormat dan kemuliaan namanya. Yang kedua saudara, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Kasih mengajarkan kita bagaimana kita berakal budi. Dan yang ketiga, kita harus sabar dalam segala keadaan. Kesabaran membentuk akal budi kita. Dan terakhir, mari berpikir panjang untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat mengambil keputusan. Mari kita berpikir panjang ketika menghadapi masalah. Maka Tuhan memberkati kita dengan akal budi, hikmat yang luar biasa. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.